Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama kembali mendengarkan suara kebenaran. Sebab kami memang haus akan kebenaran. Kami rindu akan kebenaran firman. Kami tidak mau lepas, tidak mau jauh dari kebenaran firman Allah. Kami mau berkata pada malam ini, seperti Petrus bicara kepada engkau, kemana lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Maka ketika hambamu membacakan, menyampaikan firman-Mu, hanya pengurapan Bapa yang memenuhi hambamu. Biarlah setiap kata dan tutur kata semua menjadi penuh urapan, memberkati semua yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dalam suara kebenaran. Saya Pendeta Ebenezer Silalahi, Gembala Sidang GBI kilometer 79 Kandis Kota. Puji Tuhan. Terima kasih tentunya kepada Tuhan yang memberikan cuaca yang indah, memberikan tubuh yang segar, memberikan akal budi yang segar, jiwa yang sehat, dan roh yang terus menyala-nyala di dalam Kristus Yesus. Kalau pada malam kemarin saya sampaikan firman Allah bahwa ada satu kerinduan terbesar dalam hati Tuhan, agar gereja Tuhan melakukan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Agar gereja Tuhan menaklukkan diri kepada pimpinan roh dan pengajaran firman Allah menjadi bagian dan warna kehidupan orang percaya. Nah, bangsa Israel yang pasang surut dalam mengikut Tuhan, tapi Tuhan tidak membuang begitu saja mereka. Tapi Tuhan berkata, aku mengingat engkau pada masa mudamu, ketika engkau berjalan di padang gurun, di tempat yang tiada tetaburannya. Minggu malam atau pada malam kemarin, saya sampaikan, masih adakah orang bisa setia mencari dan mengikut Tuhan ketika Tuhan mengizinkan ia dinolkan oleh Tuhan? Ketika dia seakan-akan dibuat kosong oleh Tuhan. Tetapi Israel telah membuktikan itu, dan pantas wajar hingga hari ini hati Tuhan masih condong kepada mereka. Bapak dan Ibu Saudara, sekalipun Israel sangat begitu keras, tegar tengkuk, tetapi saya melihat pimpinan Allah, pertolongan Tuhan ada bagi mereka sampai hari ini. Bapak dan Ibu Saudara kasih. Dan saya juga mau menekankan kepada kita, kira-kira jika kita introspeksi diri, menguji diri kita masing-masing, kira-kira Tuhan ada mengingat sesuatu enggak dalam diri saudara? Apalah yang pernah atau mungkin bisa diingat Tuhan dalam hidup saudara? Kalau kemarin saya menyampaikan firman Allah, Boas mencintai Rut dengan luar biasa karena 3 hal yang membuat Rut layak dicintai, kemudian juga disukai oleh seorang Boas. Yang ketiga hal ini menggambarkan sikap gereja juga, bahwa bagaimana Kristus mencintai kita. Kalau Rut mengambil langkah yang pertama, dia berkata, Allah mula Allahku, dia pasti melepas kealahan yang lama, melepaskan keyakinan yang lama, dewanya yang lama, seluruh keyakinan ajaran lama dilepas supaya dia menjadi manusia baru tentunya. Yang kedua, Rut menyadari kesempatan yang ada, dia mengumpulkan jelai sebanyak-banyaknya tanpa berhenti. Dia menunjukkan sikap kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Nah, sekarang introspeksi bagian yang kedua ini, apakah kita sudah masuk orang yang sudah mulai setia mencari firman Allah? Nah, saya membantu saudara semua, para pendengar di live streaming ini, supaya kita semakin digairahkan. Setiap hari harus ada firman Allah.
Apalagi di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang bergolak, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan ini, di mana dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, saya mengikuti perkembangan pemerintah kita pun semakin belajar mendisiplin masyarakat rakyatnya. Untuk waktu-waktu yang sekarang, tidak mudah orang bisa berpergian, Bapak dan Ibu Saudara. Tetapi ketika ada di rumah, kita berada di rumah, buka saja YouTube Saudara, buka saja channel FB Yosua Hajar Silalahi. Kita akan bertemu live streaming seperti ini, dan ku tahu Tuhan pasti memberkati saudara. Kemudian Rut bertemu dengan Boas, dan Boas memandang Rut dengan penuh perhatian ketika semua pengerjanya melaporkan perbuatan baik yang dia lakukan. Tapi seorang Rut, dia tidak cukup hanya mengumpulkan jelai seperti gereja mengumpulkan firman Tuhan, tapi kekuatan dari firman yang dikumpulkan itu diwujudkan dalam rasa hormat, rasa pengagungan kepada Tuhan. Makanya Rut bersujud kepada Tuhan, kepada Boas maksud saya. Gereja bersujud kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Nah, saya mau menambahkan kepada kita pada malam hari yang berbahagia ini, betapa indahnya diingat oleh Tuhan. Salah satu poin penting yang membuat gereja diingat oleh Tuhan adalah, catat ini, adalah ibadah. Ya, ini yang membuat Tuhan mengingat gereja. Ini yang membuat kita diingat oleh Tuhan ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak secara kebetulan pemerintah, bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia, supaya masyarakatnya berada di dalam rumah, berkumpul dengan istri, bersama suami, bersama dengan anak-anak. Tapi bukan main game Bapak Ibu, bukan nonton sinetron, tetapi mendengar firman Allah, mendisiplin diri untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami datang membantu kita semua Bapak dan Ibu Saudara. Dan saya tegaskan, ibadah adalah tanda yang membuat kita diingat oleh Tuhan. Karena ibadah itu Bapak dan Ibu Saudara adalah juga pertanda orang yang telah terbebas dari kehidupan dunia. Musa menegaskan itu kepada bangsa Israel, supaya setiap kepala keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa ibadah yang mereka lakukan itu adalah tanda bukti mereka telah keluar dari Mesir. Sebab ketika mereka di Mesir, mereka tidak bisa beribadah. Ya, mereka tidak bisa beribadah. Tapi setelah mereka keluar dari Mesir, perintah Tuhan yang pertama kepada Musa untuk dikerjakan oleh bangsa Israel agar mereka beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah pun harus dengan sungguh-sungguh. Juga ketika kita menghadapi situasi buruk seperti yang kita dengarkan di media sosial, kita baca dengan berita-berita yang ada, ataupun kita saksikan di televisi, bagaimana setiap hari ada jatuh korban, ada yang meninggal dunia, ada yang positif corona. Ya. Tapi Alkitab mencatat Tuhan punya janji kepada kita semua, kepada orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan, yang berseru-seru kepada Tuhan. Dia punya janji bahwa ketika seseorang sakit sekalipun, Dia akan berikan kuasa kesembuhan. Ayat ini harus saya bacakan kepada kita, para pendengar live streaming dimanapun berada. Secara tidak langsung lewat pemberitaan ini kita sudah beribadah kepada Tuhan. Saya membacakan dari Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang ke-25. Kiranya kita boleh, yang memiliki Alkitab,
untuk memperhatikan Alkitabnya. Saya bacakan Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus, saya ulang, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan, perhatikan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Katakan amin. Tuhan menjauhkan segala bentuk penyakit dari kita. Kita itu siapa? Orang-orang yang beribadah. Ayat ini hanya berlaku kepada orang yang beribadah. Maka kepada orang yang tidak beribadah, ayat ini tidak akan berlaku kepada dia. Karena ini ayat diperuntukkan, atau perkataan ini diperuntukkan kepada orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Camkan itu baik-baik. Maka tidak perlu engkau takut. Maka tidak perlu engkau gentar. Apa yang kau harus gentarkan? Sebab Alkitab berkata, yang kau takuti itu akan datang kepada engkau. Apa yang kau takutkan itu akan menyerang hidupmu. Jadi tidak perlu takut. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu Saudara, takutlah kepada Tuhan yang sanggup membunuh tubuh dan membinasakan jiwa. Corona tidak akan sanggup. Jangankan dia, setan pun tidak sanggup. Tidak akan sanggup. Setan pun tidak sanggup membunuhmu. Tidak akan. Ayub, karena seizin Tuhan maka bisa dia dijamah oleh setan, tapi nyawanya tidak boleh. Ayub menjalankan ibadahnya dengan baik, tapi Tuhan memberikan contoh kepada dunia bahwa ada orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Seizin Tuhan dia menghadapi ujian, tapi tidak semua orang yang beribadah menghadapi yang seperti ini. Tapi ada contoh yang diberikan oleh Allah. Memang sedikit ada titik lemah daripada seorang Ayub. Ketika anak-anaknya berpesta, dia sadari bahwa anak-anaknya juga bisa hilang. Maka pagi-pagi benar dia ambil korban dan dipersembahkan kepada Tuhan memperdamaikan anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya dibiarkan melakukan hal yang sama di malam-malam yang berbeda. Dan pada besok paginya dia korbankan pula. Kenapa dia korbankan korban persembahan memperdamaikan anaknya kepada Tuhan? Karena ada satu yang ditakuti dia. Dan yang ditakutinya itulah yang terjadi kepada anak-anaknya. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan saja perlindungan terjadi kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi berkat. Ibadah adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang selalu diingat oleh Tuhan. Maka orang yang beribadah kepada Tuhan tidak akan Tuhan lupakan. Tidak akan Tuhan lupakan. Mungkin kita merasa dilupakan oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak akan melupakan. Betul-betul saya sudah saksikan kepada saudara bahwa seorang yang bernama Cornelius, dia bukan orang Yahudi, tapi dia seorang perwira yang atau asalnya berasal dari Italia. Dia seorang perwira tinggi yang menjadi seorang pemimpin militer ya di negara atau di negeri Palestina pada zaman itu. Nah, kemudian ada sebuah ketertarikan dia kepada ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dia belum mantap pada waktu itu, Bapak Ibu. Tetapi apa yang bisa dilakukan dia? Dia mengikuti Israel yang berdoa. Kemudian dia memberikan sedekah. Doa menunjukkan ibadah. Sedekah berbicara hasil daripada hubungan dengan Tuhan yang disebut dengan perbuatan-perbuatan baik.
perbuatan baik dan ibadah yang dimiliki oleh Cornelius membuat Tuhan di surga nggak bisa tenang. Ketika Tuhan tidak tenang di surga, dia perintahkan malaikatnya untuk menjumpai dia. Apa yang terjadi? Cornelius benar-benar menerima kehidupan selamat dari Tuhan bersama dengan seisi rumahnya. Itu dasar bukan? Itu dahsyat. Beribadah, ya, maka pintu selamat akan terbuka kepada engkau. Nah, jadi di situasi keadaan dunia yang goncang ini, kita tidak tahu apakah ini cepat berlalu. Jika iya, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kalau berkelanjutan, barangkali peristiwanya berbeda dengan hari ini. Pemerintah mungkin semakin mendisiplin masyarakatnya. Mungkin kita berusaha agak sedikit terganggu. Atau mungkin juga aktivitas kita ketika kita harus keluar dari rumah pun bisa terganggu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pasti, saya percaya dengan ayat yang saya bacakan ini tadi, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, Dia tetap pasti memberkati. Kenapa Dia memberkati? Karena Dia mengingat kita. Haleluya, karena Dia mengingat kita. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan semua orang yang beribadah kepada Tuhan masuk pada ukuran Tuhan, yang artinya orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, dia masuk dalam perlindungan Allah, masuk di dalam perlindungan dan masuk pada ukuran Tuhan. Wahyu pasal yang ke-11 ini akan meyakinkan kita setelah kita baca, Bapak dan Ibu Saudara kekasih. Jika saudara bisa membuka Alkitab, karena memang saya harus membacakan Alkitab, tidak mungkin saya berbicara menurut teologi saya, tapi harus berdasarkan firman Tuhan. Dalam Wahyu pasal 11 ayat yang pertama demikian firman Allah, kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Orang yang beribadah di dalamnya, maka itu akan masuk pada kategori ukuran Tuhan. Ya, masuk pada ukuran Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara kasih, ini sama artinya masuk pada hitungan Tuhan. Hebat ya, masuk pada hitungan Tuhan loh. Ya, coba kita nggak masuk hitungan Tuhan. Ya, kalau nggak masuk pada hitungan Tuhan, masuk pada hitungan yang mana kita? Saya bersama keluargaku, kalaupun harus Tuhan izinkan hidup sederhana, yang kuinginkan adalah kami boleh masuk di dalam kerajaan surga. Kami rindu bergandengan tangan dalam kerajaan surga. Maka kami belajar setiap hari mematikan seluruh keinginan. Belajar setiap hari mencukupi segala kebutuhan kami secukupnya saja. Kami tidak berangan-angan bercita-cita yang tinggi-tinggi. Kami hanya bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Yang penting kami bisa beribadah kepada Tuhan. Karena itu dasarnya Tuhan mengingat kita. Nah, beribadah pun Bapak Ibu Saudaraku harus beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap pengertian kita. Maka pengertian kita harus semakin bertambah-tambah terus. Jangan puas dengan pengertian yang sekarang. Minta lagi Tuhan memberi pengertian yang baru. Karena Alkitab ini adalah kebenaran yang hidup. Dan kalau dia hidup, dia pasti punya perkembangan terus menerus. Ya, perkembangan yang terus menerus. Ya, saya pribadi masih merasa nol, masih kosong tentang firman Tuhan ini. Aku hanya belajar saja.
Aku hanya belajar mengikuti kehendak Tuhan saja. Kenapa? Kenapa aku berani mengatakan itu? Karena saya melihat Yohanes pun rasul yang paling dicintai oleh Yesus adalah rasul yang begitu dekat dengan dia. Dia rela dan mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Tetapi apa yang dilakukan dia di Pulau Patmos, Bapak dan Ibu Saudara, dia meratap kepada Tuhan. Ketika Tuhan perlihatkan kepada dia ada kitab yang termaterai. Ada kitab yang termaterai. Dia menangis kepada Tuhan. Siapakah yang bisa membuka materai-materai ini? Siapa yang bisa membuka materai-materai ini? Dia berteriak, dia tersyukur, dia berseru kepada Tuhan sampai Tuhan turun tangan bertemu dengan dia di Pulau Patmos. Tuhan datang menjumpai dia, Bapak Ibu. Coba Anda pernahkah merenungkan bagaimana perasaan ketika itu Tuhan menjumpai dia dengan malaikat Tuhan yang menyentuh dia dan berkata bahwa singa dari Yehuda itulah Yesus yang disebut dengan akar Daud. Dia yang telah mati disembelih, dialah yang membuka materai-materai itu. Bayangkan seorang Yohanes yang karibnya luar biasa kepada Tuhan, dia pun masih teriak-teriak meminta ini. Kalau soal beribadah kepada Tuhan, Yohanes setiap hari beribadah kepada Tuhan. Tapi beribadahnya, dia mau pengertiannya terus mengalami pembaharuan. Sampai betul-betul rahasia kebenaran firman Allah dibukakan, disingkapkan, dibukakan, disingkapkan. Sampai benar-benar firman itu membelah, memotong, menyucikan kehidupannya. Itu sebabnya orang yang beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu, yang layak pantas untuk diingat oleh Tuhan, maka orang itu harus lahir dari kebenaran firman. Orang itu harus lahir dari kebenaran firman. Jangan sampai tidak lahir kita dari kebenaran firman Allah. Sebab ketika kita lahir dari kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat kita menikmati suasana kehidupan dan kekekalan dari Tuhan. Saya mengajak kita membuka ayat firman Allah dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Ayat ini tidak asing Bapak Ibu, tetapi kiranya ayat ini juga memberkati kita. Waktu saya tidak banyak Bapak Ibu, karena memang saya hanya menyampaikan lebih kurang setengah jam saja berita firman Allah. Tapi dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 berkata begini: karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lahir dari apa? Dari firman Allah yang hidup dan yang kekal. Wow. Setiap hari kita seperti itu. Disucikan, disucikan, disucikan. Seperti kita dimandikan. Ya, jadi kalau mandi itu tidak cukup dengan air setetes, kan? Kalau mandi itu nggak cukup dengan air satu gayung, bukan, atau satu gelas, tidak cukup. Tentu dibutuhkan air yang melimpah. Air yang melimpah akan memuaskan bagian dalam kita. Kita bisa minum sepuas-puasnya dan kemudian menyucikan bagian luar hidup kita, sehingga kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak kelihatan lagi segala noda kotor, segala cacat maupun celah kita di hadapan Tuhan, sehingga kita layak berdiri di hadapan Anak Domba. Wow, itu sangat luar biasa. Pernah terpikir demikian? Hai saudara-saudara dimanapun berada, pernah terbayangkan ketika engkau sudah suami istri sekarang, membayangkan engkau bersama istrimu?
Kau punya putra, kau punya putri, kemudian kau bergandengan tangan dengan mereka dalam kerajaan surga di hadapan Yesus Sang Raja yang selalu kita idamkan itu. Saya merindukan hal itu, dan itulah cita-cita tertinggi dalam hidup saya. Ya, maka kami belajar terus melatih diri kami beribadah, karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Apa janji Tuhan di sana, Bapak Ibu? Untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Hidup yang sekarang termasuk perjanjian Allah melindungi kita semua. Untuk hidup yang akan datang, bukan bicara masalah besok kita. Yang akan datang itu adalah berbicara tentang kehidupan setelah kehidupan yang sekarang ini. Persiapkan hidup saudara, Bapak dan Ibu saudara kasih. Sampai di sini pemberitaan firman Allah. Kiranya kasih dari surga melingkupi kita. Bapa memberkati semuanya. Shalom. Saya pendeta Ebenezer Silalahi. Kiranya kasih Tuhan selalu bersama kita. Jehovah Rafa, dialah penyembuh dalam hidup. Pasti yakinkan engkau yang sakit kudoakan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Yang susah, engkau diberi harapan oleh Tuhan ketika hatimu terbuka kepada firman. Yang punya masalah, lembutkan hatimu. Tuhan pasti menolong. Ada jalan keluar untuk kita. Haleluya. Saya akan berdoa kepada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa kepada semua saudara-saudaraku yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Hamba-Mu cukup singkat menyampaikan kebenaran firman Allah, tapi hamba-Mu Engkau ajar untuk mengingatkan bahwa kami harus beribadah kepada Tuhan. Disitulah membuat kami diingat oleh Allah. Ibadah membuat kami dipagari oleh Tuhan. Ibadah membuat kami disertai. Ibadah membuat kami diberkati oleh Tuhan. Ingatlah kami semua Tuhan, di tengah-tengah masalah dunia ini, jangan pernah melupakan kami. Jangan pernah lupakan kami. Jangan pernah lupakan jemaat ini. Jangan pernah lupakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maka di tengah dunia yang bergolak ini, kami punya pegangan di dalam janji Kristus bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Itu sebabnya kami yakin berkata, Tuhan adalah penolong dalam hidup kami, dalam nama Yesus Kristus. Engkau mengerti kebutuhan semua yang mendengar live streaming malam ini. Ku tahu Engkau jawabannya ada pada firman. Kami telah melembutkan hati. Berkaryalah Roh Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pertemuan di malam hari ini. Sekali lagi saya pendeta Ebenezer Silalahi, Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia, kilometer 79 Kota Kandis. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.